Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat datang di video pembelajaran matematika SMA. Kali ini kita akan membahas matematika wajib kelas 12 tentang materi jarak antar titik. Oke. Yang pertama, bagaimana sih menentukan jarak antara titik itu? Yang pertama, jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Oke, contohnya jarak titik R ke titik Q itu panjang garis RQ. Seperti itu. Oke, langsung saja. Yang berikutnya mengenai diagonal sisi dan diagonal ruang. Misalnya panjang sisi sebuah kubus adalah A. Maka panjang diagonal sisi adalah A akar 2 cm. Jadi diagonal sisi itu adalah ini. Diagonal sisi yang merah. Ini juga diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi. Yang ini juga diagonal sisi. Yang ini juga diagonal sisi. Seperti itu. Yang kedua, panjang diagonal ruang adalah A akar 3 cm. Jadi diagonal ruang di sini contohnya dari K ke Q, dari L ke R, atau dari O ke M. Itu namanya diagonal ruang. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita membahas contoh soal. Di sini contohnya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada kubus KLMN OPQR. Tentukan jarak dari titik P ke L, titik K ke P, titik O ke M. Oke, langsung kita jawab. Oke, pertama kalian gambar dulu kubusnya, kubus KLMN OPQR. Setelah kalian gambar, baru kita tentukan apa yang ditanyakan pada soal tadi. Yang pertama, jarak titik P ke titik L. Mana itu? Titik P, ya di atas. Titik P ke L. Ya, jadi jaraknya adalah panjang garis PL. Panjang garis PL ini. Berarti panjang garis PL adalah panjang sisi kubus. Sisi kubus tadi 5 cm. Ini. Sisinya semua 5 cm. Jadi panjang garisnya adalah 5 cm. Jaraknya berarti 5 cm. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang ini. Titik K ke titik P. Oke, gambar dulu garisnya. K ke titik P. Ini garisnya yang warna merah ini. Oke, untuk menentukannya kita menggunakan rumus Pitagoras atau dalil Pitagoras karena ini bentuknya siku-siku. Ini sisi miringnya adalah KP. Berarti KP kuadrat sama dengan sisi yang lainnya. PL yang ini kuadrat ditambah KL kuadrat yang ini. Terbalik pun tidak masalah kalau masalah yang ini. Oke, setelah itu masukkan angka-angkanya. KP kuadrat belum diketahui karena ini yang mau dicari. KL itu sama dengan panjang sisi 5 cm. 5 cm kuadrat. Dan PL juga panjang sisi 5. Maka KP kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. KP kuadrat sama dengan
50. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Untuk menghilangkan pangkat di sini, pangkat 2, supaya KP saja, maka ini kita akarkan. Jadi akar 50. KP sama dengan 5 akar 2. Kenapa 5 akar 2? Dari sini. Ini merasionalkan. 50 sama dengan akar 25 dikali 2. Ya. Dikali 2 maksudnya. Dikali 2. Dikali 2. 25 dikali 2 sama dengan 50. Sama dengan akar 25 itu sama dengan 5. Sedangkan akar 2 tetap di 2 karena tidak ada akar 2-nya. Sama dengan 5 akar 2. Maka di sini kita dapat jarak titik K ke titik P adalah 5 akar 2. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya titik O ke titik M. Ya, gambar dulu garisnya. Setelah itu gambar garis pembantunya. Oke, langsung kita tentukan. Ya, di sini juga terbentuk segitiga siku-siku. Yang siku-siku di sini. Ya, ini sisi miringnya. Ini sisi yang satu lagi. Oke, di ini tadi diagonal sisi kita dapat A akar 2. A-nya tadi berapa? 5. Jadi di sini 5 akar 2. Oke, panjang KM sama dengan 5 akar 2. Langsung saja kita gunakan teorema Pythagoras. OM kuadrat sama dengan KM kuadrat. Yang ini. KM kuadrat ditambah KO kuadrat. Oke, substitusi. OM kuadrat sama dengan KM tadi 5 akar 2 kuadrat. Ditambah KO itu sama dengan sisi kubus sama dengan 5. OM kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat itu sama dengan 50. Ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Tambahkan sama dengan 75. Sama dengan yang tadi, untuk menghilangkan pangkat 2, akarkan 75. Maka OM sama dengan 5 akar 3. Sama seperti tadi. Akar 75 itu sama dengan 25 dikali 3. Akar 25 sama dengan 5 akar 3. Ya, 3-nya ke sini. Jadi dapat 5 akar 3. Jadi jarak titik O ke titik M adalah 5 akar 3 cm. Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.